Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Kebang Sentralan, kelas EKI 319D2, di sini kami akan memaparkan materi mengenai kebijakan moneter dan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Di dalam kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yang pertama terdiri dari Bastanta Ginting dengan NIM belakang 043 absen 10, lalu dengan Anak Agung Intan Aprilia Pertamayanti dengan NIM belakang 047 absen 12, lalu dengan Lohmade Ari Susanti dengan NIM belakang 201 absen 35, lalu dengan Nikadek Dia Rahutami dengan NIM belakang 277 absen 42, lalu dengan Kanaya Hermawan dengan NIM belakang 281 absen 44, dan yang terakhir dari Kadek Bagus Reza Prayoga dengan NIM belakang 225 absen 48. Adapun subtopik yang akan kami bahas nanti, yaitu yang pertama dari konsep dan teori kebijakan moneter, lalu yang kedua kerangka strategis kebijakan moneter, yang ketiga mekanisme transmisi kebijakan moneter, dan yang terakhir kerangka operasional kebijakan moneter. Di mana di materi yang pertama dalam konsep dan teori kebijakan moneter akan dibahas oleh rekan kelompok saya, yaitu dengan saudari Anak Agung Intan Aprilia Pertamayanti. Dipersilakan untuk memaparkan materi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anak Agung Intan Aprilia Pertamayanti dengan NIM akhir 047. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai konsep dan teori kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dirancang untuk mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini ialah tindakan terukur untuk membantu mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi ataupun pengangguran. Kebijakan ini umumnya dilakukan dengan banyak cara, termasuk penyesuaian suku bunga, mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta pembelian ataupun penjualan sekuritas pemerintahan. Kebijakan moneter ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Kebijakan ini diambil oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral dengan tujuan untuk memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan dengan cara pengendalian jumlah uang yang beredar serta penetapan suku bunga. Stabilitas makro tercermin dari laju inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, lapangan kerja yang meningkat, serta pendapatan masyarakat yang meningkat. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan juga kebijakan moneter kontraktif. Yang mana kebijakan moneter ekspansif merupakan suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, yang mana kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kekuatan permintaan masyarakat pada masa perekonomian merasakan resesi atau depresi. Kebijakan ini bisa disebut juga dengan kebijakan moneter longgar. Kemudian, kebijakan moneter kontraktif merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini diterapkan pada saat masa perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini biasa disebut dengan kebijakan uang sedikit. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan kebijakan moneter. Jadi tujuan akhir dari sebuah kebijakan moneter ialah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama antara satu negara dengan negara yang lainnya, serta tidak sama pula dari waktu ke waktu. Tujuan kebijakan moneter itu tidak statis namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menempatkan 4 hal penting yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter. Yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kesempatan kerja. Yang ketiga, kestabilan harga. Dan yang terakhir, keseimbangan neraca pembayaran. Untuk lebih jelasnya mengenai keempat tujuan tersebut, akan saya bahas di slide berikutnya. Yaitu yang pertama, medium of exchange, yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam suatu perekonomian. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Yang ketiga, distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi.
Yang keempat, membantu pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan normal. Kemudian yang kelima, menjaga kestabilan ekonomi, yang mana artinya adalah pertumbuhan arus barang dan jasa itu harus seimbang dengan pertumbuhan barang dan jasa yang tersedia. Kemudian yang keenam, menjaga kestabilan harga, yaitu harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan kesempatan kerja, yang mana pada saat perekonomian stabil, usaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga dengan adanya investasi akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk memperluas kesempatan kerja. Dan yang terakhir, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat dengan cara meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ari Susanti. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai indikator dalam menilai kebijakan moneter akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu dengan Lumade Ari Susanti dengan NIM belakang 201 absen 35. Dalam melihat suatu kebijakan moneter yang diambil itu efektif atau tidak, pemerintah perlu melihat tolak ukur stabilitas moneter. Jadi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus memiliki target dan ukuran keberhasilan. Hal ini penting untuk mengukur atau sebagai acuan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Nah, dalam perekonomian, beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter itu antara lain yang pertama, jumlah uang beredar, yang kedua, laju inflasi yang cukup rendah dan terkendali, lalu yang ketiga, suku bunga pada tingkat yang wajar, yang keempat, nilai tukar rupiah yang realistis, dan yang terakhir, ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap moneter itu sendiri. Dari kelima indikator tersebut, hanya jumlah uang beredar yang tidak dapat dipantau dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu pada indikator nomor 2 sampai dengan 5, itu relatif dapat dilihat dan juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan alasan sebagai berikut dari keempat indikator tersebut. Yang pertama, dari laju inflasi. Jadi bagi dunia perbankan, laju inflasi yang tinggi itu akan mengakibatkan kesulitan bagi bank untuk mengerahkan dana masyarakat. Jadi karena dengan inflasi yang tinggi tersebut, tingkat bunga real akan menurun, sehingga mengurangi keinginan masyarakat untuk menyimpan kekayaannya dalam produk-produk perbankan. Dampak selanjutnya, bunga real yang menurun bila dibandingkan tingkat bunga real di luar negeri akan memicu larinya dana masyarakat ke luar negeri. Karena dirasakan masyarakat lebih menguntungkan menyimpan dananya di luar negeri. Jadi kedua dampak inflasi tersebut akan menyebabkan perbankan kekurangan dana yang berasal dari masyarakat. Dan ini berarti kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk investasi juga turut berkurang. Akibatnya, laju pertumbuhan produksi dan ekonomi juga akan melambat. Selain itu, inflasi yang tinggi juga akan memicu ketidakpastian dalam banyak aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal perencanaan dan operasional perusahaan, termasuk dalam perbankan. Lalu yang selanjutnya dalam suku bunga, bahwa dari sisi masyarakat, tingginya suku bunga memang akan menambah keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Namun di sisi lain, tingginya suku bunga tersebut akan mengurangi niat dunia usaha untuk mengambil kredit bagi pengembangan usahanya. Akibatnya, dana yang sudah terlanjur masuk ke perbankan dengan adanya bunga yang tinggi tersebut tidak dapat tersalurkan dan menimbulkan permasalahan baru bagi perbankan, yakni kemana dana masyarakat tersebut akan disalurkan. Jadi apabila masalah ini tidak segera mendapat jalan keluar, maka perbankan terancam akan menghadapi masalah likuiditas dan tentu saja masalah penghasilan dari bunga yang seharusnya diperoleh. Dengan penjelasan yang sedikit berbeda, rendahnya tingkat bunga memang akan mendorong banyak pelaku dunia usaha untuk mengambil dana di perbankan. Namun karena rendahnya tingkat bunga tersebut, apabila dibandingkan dengan tingkat bunga di luar negeri, masyarakat akan lebih tertarik menyimpan dananya di perbankan luar negeri. Sehingga perbankan dalam negeri akan kekurangan dana yang sedang dibutuhkan oleh dunia usaha. Dampak lebih jauh lagi itu ialah terhambatnya investasi yang terjadi di sektor industri karena kesulitan mendapatkan dana, sehingga produksi itu akan melambat. Selanjutnya, dalam nilai tukar rupiah, nilai tukar yang stabil tentu akan lebih memberi iklim kepastian bagi semua pelaku usaha, termasuk sektor perbankan.
dunia usaha dan juga masyarakat. Nah, nilai tukar rupiah yang rendah saat ini dapat dijadikan saat yang baik dunia usaha untuk berorientasi ekspor. Dan ini dapat memicu peningkatan permintaan kredit dari dunia usaha untuk melanjutkan dan meningkatkan produk ekspornya. Dengan kejadian ini, tentu akan menguntungkan dunia perbankan. Penyusian nilai tukar yang terlalu cepat akan sangat merugikan karena hal ini dapat mendorong bergeraknya aliran dana masyarakat ke luar negeri. Dengan demikian juga antara lain nilai tukar dan indikator kebijakan moneter lainnya itu memiliki hubungan yang sangat erat, khususnya bagi kebijakan pemerintah yang sedang ditempuh untuk menstabilkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir itu mengenai ekspektasi dan atau harapan masyarakat. Jadi meskipun ini lebih sulit untuk diukur, namun ekspektasi masyarakat ini mulai mendapat perhatian yang sangat besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Ekspektasi ini umumnya terjadi melalui ekspektasi masyarakat terhadap tingkat inflasi dan ekspektasi terhadap nilai tukar. Ekspektasi masyarakat yang berlebihan terhadap besaran inflasi akan mendorong semakin tingginya harga-harga sehingga akan mengurangi tingkat konsumsi dan daya saing produk dalam negeri yang akan diekspor. Nah, sementara itu, ekspektasi masyarakat yang negatif terhadap nilai tukar ini akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada mata uang rupiah. Jadi sehingga dapat memicu mengalirnya dana masyarakat ke luar negeri. Jadi apabila hal ini terjadi, maka perbankan akan kesulitan dan menghimpun dana masyarakat yang sangat diperlukan untuk keperluan investasi dunia usaha. Nah, dengan penjelasan keempat indikator moneter tersebut, dapat disimpulkan bahwa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia itu sangatlah dipengaruhi oleh keempat indikator tersebut. Sehingga kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah akan hal itu harus memberikan hasil yang baik dalam arti terkendali, wajar, dan realistis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perkenalkan, saya Fadila Hermawan dengan NIM akhir 281. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai kerangka strategis kebijakan moneter. Di mana pada dasarnya kerangka strategis kebijakan moneter ini dikaitkan dengan penetapan tujuan akhir kebijakan moneter dan strategi untuk mencapainya. Tujuan akhir yang ingin dicapai kebijakan moneter dalam hal ini lebih terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Melalui keinginan untuk pencapaian tujuan ini, kebijakan moneter dapat memberikan kontribusi optimal pada pencapaian stabilitas ekonomi makro secara keseluruhan dan penciptaan kesempatan kerja. Adapun permasalahan yang akan muncul dikarenakan sasaran kedua tujuan tersebut belum tentu dapat dicapai secara bersamaan karena seringkali pencapaian sasaran-sasaran akhir tersebut bersifat kontradiktif. Nah, menyadari kontradiktif pencapaian sasaran tersebut, Bank Sentral dihadapkan pada dua pilihan alternatif. Yang pertama, yaitu Bank Sentral memilih salah satu sasaran untuk dicapai secara optimal dengan mengabaikan sasaran lainnya. Misalnya, Bank Sentral memilih sasaran agar dapat mencapai tingkat inflasi yang relatif rendah dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam jangka pendek. Lalu yang kedua, yaitu semua sasaran diusahakan untuk dapat dicapai, tetapi tidak ada satupun dari sasaran tersebut yang dicapai secara optimal. Misalnya, mencapai tingkat inflasi yang tidak terlalu rendah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedikit lebih tinggi. Terdapat beberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Dalam mencapai tujuan akhir, masing-masing strategi memiliki karakteristik dengan indikator nominal yang sebagai nominal dasar acuan atau jangka. Beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter tersebut yaitu yang pertama exchange rate targeting atau penargetan nilai tukar. Lalu yang kedua ada monetary targeting atau penargetan besaran moneter. Yang ketiga ada inflation targeting atau penargetan inflasi. Yang terakhir ada implicit but not explicit anchor atau strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Sekarang kita akan membahas mengenai poin penargetan nilai tukar. Dalam penargetan nilai tukar ini sebagai strategi pelaksanaan kebijakan moneter terdapat tiga alternatif. Yang pertama, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional seperti emas. Lalu yang kedua dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara yang besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah.
Lalu yang terakhir dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi antara kedua negara. Kelebihan dari penargetan nilai tukar antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, laju inflasi yang berasal dari perubahan harga barang-barang impor dapat diredam dengan penargetan nilai tukar. Yang kedua, inflation expectation, di mana ekspektasi masyarakat terhadap inflasi dapat diarahkan dengan penargetan nilai tukar. Lalu yang ketiga, ada penargetan nilai tukar, merupakan strategi kebijakan moneter dengan pendekatan rules yang dapat mendisiplinkan pelaksanaan kebijakan moneter. Dan yang terakhir, penargetan nilai tukar bersifat cukup sederhana dan jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Namun penargetan nilai tukar ini memiliki beberapa kelemahan untuk diterapkan. Yang pertama, penargetan nilai tukar dalam kondisi ketika perekonomian suatu negara sangat terbuka dan mobilitas dana luar negeri sangat tinggi, kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara independen. Lalu yang kedua, penargetan nilai tukar dapat menyebabkan setiap gejolak struktural yang terjadi di negara tertentu akan ditransmisikan atau berdampak secara langsung pada stabilitas perekonomian domestik. Dan yang terakhir, penargetan nilai tukar rentan terhadap tindakan spekulasi dan pemegangan mata uang domestik. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Penargetan besaran moneter. Penargetan nilai tukar pada banyak negara bukanlah menjadi sebuah pilihan utama dari strategi kebijakan moneternya. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu negara yang mata uangnya secara meyakinkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan strategi kebijakan oleh negara lain. Maka dari itu, beberapa negara lebih memilih penargetan besaran moneter, yaitu dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran antara. Misalnya, uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 serta kredit. Kelebihan utama dari penargetan besaran moneter dibandingkan dengan penargetan nilai tukar adalah dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian sasaran tujuan yang telah ditetapkannya. Sebagaimana penargetan nilai tukar, penargetan besaran moneter memungkinkan masyarakat segera mengetahui arah kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral. Strategi ini sangat bergantung pada kestabilan hubungan antara besaran moneter dengan sasaran akhir kebijakan. Dengan semakin berkembangnya instrumen keuangan dan semakin terintegrasinya perekonomian domestik dengan internasional, maka kestabilan hubungan tersebut menjadi terganggu. Seperti tercermin pada ketidakstabilan income velocity, tingkat perputaran uang. Hal ini yang menjadi alasan mengapa bank sentral tidak menerapkan strategi dengan kaku atau bahkan meninggalkan strategi ini. Penargetan inflasi. Penargetan inflasi dilakukan dengan cara mengumumkan kepada publik tentang target inflasi jangka panjang menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Bank sentral dapat jadi lebih kredibel dan fokus di dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir dengan menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal. Strategi ini tidak mengabaikan pencapaian tujuan kebijakan moneter lainnya seperti perkembangan output dan kesempatan kerja meskipun penargetan dilakukan pada inflasi. Bank sentral dalam hal ini senantiasa berupaya untuk memperhitungkan stabilitas perkembangan output dan kesempatan kerja pada tingkat tertentu dalam jangka pendek. Selain itu, Bank sentral juga melakukan penyesuaian secara bertahap sasaran inflasi jangka menengah menuju ke arah sasaran laju inflasi jangka panjang yang lebih rendah dalam rangka meminimalkan penurunan perkembangan output. Strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Strategi kebijakan moneter dalam tujuannya untuk mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan, termasuk inflasi yang rendah dan stabil, dapat dilakukan tanpa menerapkan penargetan secara tegas, tetapi dapat dilakukan dengan cara tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Contoh kasus adalah Bank Sentral Amerika Serikat yang tidak menyebutkan secara tegas
mengenai jangkar nominal yang digunakan. Walaupun di Amerika Serikat, strategi ini telah berhasil, tetapi strategi ini dianggap bersifat kurang terbuka atau transparan, sehingga masyarakat cenderung menebak apa maksud dan tujuan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Hal ini dapat memicu ketidakpastian di pasar mengenai prospek perkembangan harga dan output. Akuntabilitas bank sentral di mata masyarakat dan parlemen dan menurun akibat ketidaktegasan strategi tersebut, karena tidak ada kriteria keberhasilan pencapaian kebijakan moneter yang umumnya ditentukan terlebih dahulu. Baik, saya akan menunjukkan tentang mekanisme kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga. Konsep dasar mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai dari instrumen kebijakan yang mempengaruhi sasaran operasional, sasaran antara sasaran akhir. Dalam rezim kebijakan moneter yang menggunakan kerangka kerja pengantaran inflasi, pemahaman mengenai jalur transmisi kebijakan moneter dalam perekonomian sangat diperlukan, karena besaran target inflasi yang ditetapkan Bank Sentral dan pencapaian target inflasi tersebut akan ditentukan oleh jalur transisi mana yang lebih dominan dalam perekonomian. Jika mekanisme transmisi ini kurang dipahami, maka akan berakibat tidak kredibelnya kebijakan moneter yang ditetapkan, sehingga memahami mekanisme transmisi adalah kunci untuk dapat mengarahkan kebijakan moneter agar dapat mempengaruhi perekonomian real dan tingkat harga. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, yakni menjaga stabilisasi ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, stabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor real. Yang pertama, suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Menurut Carr dan Fir, suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Pengertian suku bunga menurut Sanaria adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan oleh kreditur. Adapun fungsi sebagai menurut Sanaria adalah yang pertama sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana yang lebih diinvestasikan. Yang kedua, suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Dan yang terakhir, pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, yang kedua, inflasi. Menurut Bodi dan Markus, inflasi merupakan suatu nilai di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi adalah suatu peristiwa moneter menunjukkan suatu kecenderungan yang berarti akan naiknya harga-harga barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Penyebab utama dan satu-satunya uang memungkinkan gejala ini muncul menurut teori kuantitas mengenai uang pada mazhab klasik adalah terjadinya kelebihan uang yang beredar sebagai akibat penambahan jumlah uang yang berada di masyarakat. Selanjutnya, produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau yang disingkat dengan PDB dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa yang diproduksikan dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Di dalam
suatu perekonomian di negara maju maupun di negara berkembang, barang dan jasa diproduksikan bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut, tetapi oleh penduduk negara lain. Selanjutnya, yang keempat, nilai tukar mata uang. Pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lainnya disebut dengan transaksi falas atau foreign exchange transaction. Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya disebut dengan kurs atau nilai uang mata uang atau exchange rate. Kurs valuta asing juga dapat didefinisikan sebagai harga mata uang suatu negara dalam unit komoditas, atau seperti mata uang dapat diartikan sebagai perbandingan nilai mata uang. Kurs menunjukkan harga mata uang jika diperuntukkan dengan mata uang lain. Sebagai contoh, nilai kurs rupiah atau USD sebesar 8.000. Berarti bahwa untuk membeli 1 USD diperlukan 8.000. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi berikutnya adalah kerangka operasional kebijakan moneter. Pada umumnya, kerangka operasional kebijakan moneter ini mencakupi instrumen, sasaran operasional, dan sasaran antara yang dipergunakan untuk mencapai sasaran akhir yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas besaran moneter ataupun quantity based approach, dan suku bunga sebagai harga besaran moneter ataupun price based approach, yang dimana pendekatan berdasarkan kuantitas ini dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional primer dan sasaran antara jumlah uang yang beredar atau kredit pada tingkat tertentu. Sedangkan pendekatan berdasarkan suku bunga dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional suku bunga jangka pendek pada tingkat tertentu. Tetapi perkembangan suku bunga jangka menengah tidak ditetapkan secara tegas sebagai sasaran antara. Sasaran antara ini diperlukan karena untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan terhadap tengah waktu antara pelaksanaan kebijakan moneter dan hasil pencapaian sasaran akhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya indikator yang lebih segera dapat dilihat untuk mengetahui indikasi pergerakan ekonomi dan inflasi ke depan dan respon kebijakan moneter yang diperlukan, yang biasanya disebut dengan sasaran antara. Untuk mencapai sasaran antara tersebut, Bank Sentral memerlukan sasaran-sasaran yang bersifat operasional. Sasaran operasional yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran antara, dapat dikendalikan oleh Bank Sentral, dan informasi tersedia lebih awal daripada sasaran antara. Sedangkan instrumen moneter adalah instrumen yang dimiliki oleh Bank Sentral, yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Instrumen kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah instrumen kebijakan moneter langsung dan instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Yang pertama ialah instrumen kebijakan moneter langsung, yang dimana instrumen kebijakan moneter langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang digunakan oleh Bank Sentral untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar secara langsung. Atau dengan kata lain, instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung memengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh Bank Sentral. Berikut beberapa instrumen kebijakan moneter yang biasanya digunakan oleh Bank Sentral. Yang pertama ialah kredit ataupun kredit ceiling, yang dimana kredit ataupun pagu kredit adalah penetapan jumlah batas maksimum kredit yang diperbolehkan untuk disalurkan oleh masing-masing bank yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Yang kedua ialah penetapan tingkat suku bunga ataupun interest rate ceiling, yang dimana penetapan tingkat suku bunga dilakukan dengan menentukan besarnya tingkat bunga yang diperlukan atau dikenakan oleh Bank Sentral kepada nasabah. Yang ketiga adalah penurunan nilai uang, yang dimana salah satu kebijakan pengendalian moneter yang dampaknya langsung terhadap pengurangan jumlah uang yang beredar adalah dengan menurunkan nilai uang yang ada di tangan masyarakat ataupun perbankan. Dan yang terakhir adalah kredit langsung ataupun direct loan, yang dimana kredit langsung yang dimaksud untuk membantu pembiayaan sektor usaha tertentu yang merupakan sektor yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan telah diprogramkan oleh pemerintah itu sendiri.
Berikutnya adalah instrumen kebijakan moneter tidak langsung. Instrumen kebijakan moneter tidak langsung ini adalah instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung memengaruhi sasaran operasional ke arah yang ditargetkan oleh bank sentral. Adapun instrumen tidak langsung yang digunakan oleh bank sentral sebagai berikut. Yang pertama, instrumen wajib minimum ataupun statutory reserve requirement, yang dimana likuiditas wajib minimum adalah ketentuan yang mewajibkan setiap bank memelihara jumlah minimum alat likuiditas yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari jumlah dan pihak ketiga yang dihimpun atau kewajiban lancar bank. Dan yang kedua ialah fasilitas diskonto ataupun diskon fasilitas, yang dimana fasilitas diskonto ini adalah fasilitas yang diberikan kepada perbankan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan surat-surat berharga yang dimiliki sebagai jaminan tingkat diskonto. Yang ketiga adalah operasi pasar terbuka, yang dimana operasi pasar terbuka ataupun sering disebut open market operation ataupun OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh bank sentral dengan bank pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Yang terakhir adalah himbauan moral ataupun moral persuasion, yang dimana cara kerja instrumen ini adalah bank sentral memberikan himbauan kepada bank-bank, biasanya terutama kepada bank-bank umum ataupun leading bank, agar menjalankan himbauan atau perintah bank sentral sesuai dengan kebijakan moneter yang dijalankan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.